Aku cuma mau mengatakan kepada rejim, kepada penguasa, bahwa sekali-sekali bertindak itu pakai otak, pakai akal pikiran, pakai nurani kemanusiaan, bukan menggunakan logika oligarki. Kenaikan harga BBM ini akan benar-benar semakin memiskinkan bangsa ini. Karena banyak di luar sana rakyat yang harus makan saja masih menunggu belas kasihan dari orang lain. Kalau nggak percaya, lihat aja di lampu merah begitu banyaknya pengemis dari mulai manusia silver dan lain-lainnya. Nah, yang pasti aku mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mari sama-sama kita berjuang tolak kenaikan BBM. Bila perlu, jika BBM dipaksa naik, maka kita paksa juga Jokowi turun. Itu konkretnya. Kalau pemerintah nggak mampu mensejahterakan rakyatnya, minimal jangan menciptakan kesengsaraan bagi rakyatnya. Jangan membuat rakyat itu semakin melarat. Ini enggak. Udah dia nggak mampu mensejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Ya lebih bagus mundur kalau nggak mampu kerja. Gitu aja kok repot. Pemerintah, kalau kalian nggak mampu bekerja, mundur. Kalau takut nggak ada lagi yang bisa memimpin negara. Bang Niko Silalahi. Nah, Bang Niko ini ya. Yang kemarin hampir ribut-ribut ribut-ribut sama Pak Polisi ini. Mau ngelapor ke Propam, ternyata Propamnya bermasalah, Kadif Propamnya. Silakan Bang Niko ya, tanggapan tentang wacana kenaikan BBM ya, yang dikatakan 30-40% dan bahkan DPR sudah berwacana, sudah mengatakan kalaupun naik nggak boleh lebih dari 10.000 ya, artinya maksimal 10.000 ini untuk Pertalite. Silakan Bang Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini menarik diskusinya ya tentang kenaikan BBM. Pertanyaannya sederhana. Presiden Jokowi dengan santai mengatakan bahwa BBM kita lebih murah daripada Singapura atau dari mana, dari luar negeri kan gitu. Tapi presiden kita kocaknya tidak melihat tingkat kesejahteraan gitu loh. Bayangkan BBM kita dibandingkan dengan negara yang upahnya jauh lebih besar daripada bangsa kita. Untuk sekelas PRT aja, pembantu rumah tangga saja, gajinya di luar negeri itu jauh lebih besar daripada UMR kita. Kan ini kekonyolan. Kekonyolan yang disampaikan bahwasanya kita lebih murah. Katanya lagi subsidi BBM itu menggerogoti APBN. Ya kalau subsidi BBM menggerogoti APBN, APBN yang mana digerogoti oleh subsidi BBM? Yang aku tahu yang disubsidi itu Taipan loh. Nah, yang mereka subsidi itu Taipan, terus yang mereka subsidi tahu itu. Dikasih tax amnesty. Ini kan kekonyolan. Buat rakyat sendiri kok perhitungan, tapi buat Taipan itu nggak pernah ada perhitungan gitu loh. Ini kan kebrengsekan yang kita lihat gitu. Tadi Bang Daeng udah mengatakan bahwanya ya Jokowi jangan main-main dong. Padahal di pidato kenegaraan katanya surplus 300 triliun lebih. Loh, kok surplus kok BBM kita yang mau dinaikkan? Pertanyaannya, pesanan siapa Pak BBM ini dinaikkan gitu loh. Kalau pesanan asing jangan Bang, kita diintervensi asing. Ya seharusnya kalau presiden itu benar, pemimpin itu benar, justru beliau itu tidak menaikkan harga BBM, tapi malah menurunkan BBM. Kalau misalnya APBN tidak cukup mengcover, ya mbok bubarkan aja lembaga-lembaga nggak berguna. Lembaga-lembaga yang hanya menghabiskan uang rakyat seperti OJK. Terus apa lagi? Komnas HAM, Komnas Perempuan. Itu dibubar-bubarkan aja gitu loh. Termasuk Kominfo yang spesialis kementerian suka buka bokep. Itu gitu loh.
Itu dibubarkan lembaga-lembaga nggak berguna supaya apa? Supaya bisa mengcover. Atau bila perlu, itu pelisiran-pelisiran itu dihapuskan gitu loh. Yang dengan modus studi banding, dengan modus banyak modusnya lah. Yang faktanya hanya memboroskan anggaran untuk jalan-jalan mereka. Itu dong yang diberangus, bukan hak untuk rakyat sipil, hak untuk bangsa ini gitu loh. Karena apa? Kalau BBM ini dinaikkan, maka akan meningkatkan inflasi, akan menjatuhkan daya beli. Karena apa? Karena efek domino dari kenaikan BBM ini itu akan meningkatkan biaya-biaya tambahan gitu loh. Yang tadinya misalnya harga cabai cuma 10.000, dengan naiknya BBM bisa melonjak jadi 15.000. Yang tadinya harga telur cuma 20.000, sekarang udah 30.000, belum naik tuh. Nah, ini kan kekonyolan-kekonyolan gitu loh. Makanya kita harus mensinyalir atau menduga Jokowi ini adalah perpanjangan tangan asing untuk memiskinkan bangsanya sendiri. Kalau memang Jokowi benar-benar pro pada rakyat, yang dinaikkan itu upah. Supaya apa? Upah buruh, upah PNS, dan upah-upah lainnya itu harus dinaikkan supaya bisa mengangkat daya beli. Bukan malah meruntuhkan daya beli. Kan ini dia yang harus sebenarnya dilakukan gitu. Bukan malah menyalahkan seolah-olah rakyat ini jadi beban negara. Halo Pak Jokowi, yang sebenarnya jadi beban negara itu kalian para pejabat. Untuk membiayai kalian, kami dipajakin. Beli rokok aja cukainya udah gila-gilaan sekarang. Belum lagi pajak-pajak yang lain. Yang dibebani itu kami, bukan APBN terbebani dengan subsidi itu. Tapi kami malah terbebani oleh menggaji kalian gitu loh. Ditambah lagi alasan naikkan BBM, diciptakan sebuah isu kayak Menteri Keuangan mengatakan pensiunan itu menjadi beban bagi negara. Walau jika pensiunan jadi beban negara, terus buat apa gaji mereka kalian potongi? Terus udah berani tuh Menteri Keuangan melawan SBY, Mega, Yusuf Kala, Budiono, dan pejabat-pejabat lainnya termasuk pensiunan TNI, Polri. Kok kalian anggap mereka beban negara sementara mereka sudah mengabdi? Ini kan kegilaan. Dengan dalil di BBM seolah-olah subsidinya apa, tapi orang lain kalian salahkan. Seharusnya yang dilakukan pemerintah ini simpel. Kalian hapuskan aja proyek-proyek yang nggak jelas itu, seperti IKN, seperti kereta cepat, seperti infrastruktur yang nggak jelas, hanya pemborosan anggaran negara. Itu dihentikan. Yang dibangun dulu bukan infrastruktur yang kayak gitu, yang dibangun dulu jalan pikiran. Berikan dulu dong kesehatan, pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, dan itu di cover negara. Kalau untuk melakukan itu sangat mudah sebenarnya kalau pemerintah ini benar-benar pro pada rakyat. Kan ada pasal 33. Bumi, air, dan udara semuanya dikelola apa? Lupa aku pasal itu. Tapi intinya adalah itu milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu dong. Caranya bagaimana? Ya nasionalisasi pertambangan. Seluruh sektor pertambangan itu dinasionalisasi. Seluruh sektor perkebunan itu dinasionalisasi. Jangan diberikan kepada Taiwan dan asing. Itu untuk mendongkrak devisa negara, pendapatan negara. Ini enggak. Belum lagi kalian bilang, para pekerja migran kalian bilang pahlawan devisa. Bullshit pahlawan devisa, yang jelas adalah tumbal bagi devisa, iya. Para pekerja migran itu. Nah, yang pasti aku mengajak seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada. Mari sama-sama kita berjuang tolak kenaikan BBM. Bila perlu, jika BBM dipaksa naik, maka kita paksa juga Jokowi turun. Itu konkretnya. Kalau pemerintah nggak mampu mensejahterakan rakyatnya, minimal jangan menciptakan kesengsaraan bagi rakyatnya. Jangan membuat rakyat itu semakin melarat. Ini enggak.
Udah dia nggak mampu mensejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Ya lebih bagus mundur kalau nggak mampu kerja. Gitu aja kok repot. Pemerintah, kalau kalian nggak mampu bekerja, mundur. Kalau takut nggak ada lagi yang bisa memimpin negara ini Niko Silalahi mampu memimpin negara. Biar kutunjukkan cara memimpin negara yang benar. Yang benar-benar bagaimana mensejahterakan rakyat. Bukan malah menyengsarakan rakyat. Jadi kepadamu seluruh rakyat Indonesia, mulailah bersuara. Bersuaralah, kita lantang, kita tunjukkan revolusi itu nyata. Kita sudah membuktikan bagaimana kita revolusi sosial kita lakukan dari mulai ingat kasus Ferdi Sambo. Dulu kata kepolisian, data Kapolres mengatakan bahwasannya bla 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 bla. Tapi ketika kita bersuara dengan lantang, apa yang terjadi? Ferdi Sambo sudah tersangka, ditambah lagi 80-an lagi yang melanggar aturan. Kan ini membuktikan bahwa kekuatan kita ketika kita mampu bersuara bersama-sama, maka kita bisa merubah apapun. Untuk itu kita luangkan waktu kita luangkan tenaga kita, mari kita bersama-sama menyerukan kepada pemerintahan ini. Tolak kenaikan harga BBM atau Jokowi turun. Itu kita buat. Jadi jangan lagi kita takut-takut untuk bersuara. Kita tidak melawan negara. Kita tidak sedang melawan pemerintah. Tapi kita melawan ketidakadilan. Tapi kita melawan kebijakan-kebijakan brengsek yang hanya menyengsarakan rakyat Indonesia. Itu yang kita lawan, kawan-kawan. Jadi jangan pernah takut bersuara. Jangan pernah ragu bersuara dengan lantang. Kalau memang terpenjara karena suara itu, yakinlah. Nabi-nabi juga mengalami itu kok. Dulu nabi-nabi juga teriak keadilan, teriak kemanusiaan, juga dikejar-kejar kok, bahkan mau dibunuh pada masa Nabi itu hidup. Tapi lihat, ajaran-ajaran para nabi itu menjadi ajaran terbesar hingga hari ini. Maka dari itu, jika kalian mengatakan kalian pengikut para nabi, kalian pengikut ajaran-ajaran dalam kitab suci, sudah saatnya kita melawan dan mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana menciptakan kesejahteraan bersama. Ini yang kita dorong gitu loh. Makanya aku cuma mau mengatakan sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Mari bersama-sama kita tunjukkan bahwa power itu ada. Kita tunjukkan juga bersama-sama bahwa spirit rakyat Indonesia adalah spirit rakyat yang ingin kesejahteraan, bukan ingin menjadi budak di negeri sendiri. Sudah cukup pembodohan-pembodohan yang mereka lakukan, sudah cukup manipulasi-manipulasi yang mereka lakukan. Saatnya kita bersama-sama mengepalkan tangan dan menghancurkan segala bentuk tirani yang menindas, termasuk oligarki jahanam tersebut. Maka dari itu kawan-kawan, hanya satu kalimat aku mengatakan, tolak kenaikan BBM. Terima kasih Bang Khairuddin. Nanti kita lanjut lagi. Closing statement-nya ini untuk pesan ya, closing statement untuk rezim, jika berani-berani nih kemudian memutuskan menaikkan harga BBM sampai 30%, itu bagaimana? Dan untuk rakyat, jika kemudian ini terjadi, itu pesannya apa? Oke, terima kasih Bang Khairuddin. Aku cuma mau mengatakan kepada rejim, kepada penguasa, bahwa sekali-sekali bertindak itu pakai otak, pakai akal pikiran, pakai nurani kemanusiaan, bukan menggunakan logika oligarki. Kenaikan harga BBM ini akan benar-benar semakin memiskinkan bangsa ini, karena banyak di luar sana rakyat yang harus makan saja masih menunggu belas kasihan dari orang lain. Kalau nggak percaya, lihat aja di lampu merah begitu banyaknya pengemis, dari mulai manusia silver dan lain-lainnya. Terus ketika BBM ini naik, maka rakyat akan melakukan efisiensi. Daya beli akan menjadi rendah, apabila bahkan bisa menjadi ambruk daya beli itu. Karena apa? Karena kenaikan harga BBM ini akan mendongkrak harga kebutuhan pokok, baik itu sekunder maupun primer, itu akan mendongkrak naik semua. Belum lagi biaya produksi, dan ini akan berdampak pada pengusaha. Akan memfresh pengeluaran-pengeluarannya. Dan lebih sial lagi kepada kaum buruh, kaum pekerja, ini akan membengkakkan pengeluaran-pengeluarannya. Upah tidak naik, BBM naik, belanja biaya kehidupan dan lain-lain harus naik, uang kos juga akan naik.
Semua elemen, semua efek akan naik. Inilah efek domino dari kenaikan BBM. Jadi pemerintah, tolonglah, kalau tidak mampu mensejahterakan rakyatmu, minimal jangan kau membuat susah rakyatmu. Jangan semakin kau mensetarakan rakyatmu. Kalau nggak mampu kau, lebih baik mundur. Karena mundur lebih terhormat daripada kau dipaksa mundur. Dan kami hanya meminta, cobalah berpikir ulang. Dampaknya sangat besar jika kenaikan BBM ini terus dipaksakan. Ini bukan sekedar angka 30%. Ini bukan sekedar angka 30% ataupun 10%. Ini bukan sekedar itu. Tapi ini sangat gila-gilaan. Dulu aja zaman SBY naik 200 perak. Partai penguasa sekarang kayak PDIP. Itu teriaknya lantang loh. Tapi kok sekarang di rejim Jokowi kok diam gitu. Coba dong. Jadilah wakil-wakil kami di Senayan sana. Bukan wakil-wakil para bangsat. Bukan wakil-wakil para oligarki. Kalau nggak mampu, lebih baik bubarkan tuh partai. Bubarkan aja partai kalian. Jangan partai kalian tuh menyusahkan rakyat aja. Baik itu mau siapapun itu partai yang ada di parlemen. Siapapun partai yang mendukung kenaikan harga BBM. Baik itu kenaikan cuma 1%. Maka sudah selayaknya rakyat menghukumnya. Jangan lagi pernah memilih partai-partai para pendukung kenaikan harga BBM. Dan kepada rakyat Indonesia, saya mengajak kepada kalian untuk teruslah bersuara dengan lantang. Untuk teruslah berontak gitu loh. Berontak dalam artian bukan berontak dengan kekuatan, dengan senjata loh kita. Kita berontak dengan akal pikiran kita. Kita melakukan pembangkangan sipil. Karena apa? Karena pemerintah harus dididik. Seperti kata Pramoedya Anantatur, mendidik penguasa dengan perlawanan. Kita harus dididik dengan perlawanan. Bukan karena kita anti pemerintahan, bukan karena kita anti negara, bukan karena kita memang menjadi pembangkang bagi pemerintah dan kekuasaan hari ini, tapi kita membangkang karena kita memiliki akal sehat, kita membangkang karena kita ingin kebijakan-kebijakan pemerintah itu pro pada seluruh rakyat. Itu yang harus kita lakukan. Dan pesanku kepada kalian rakyat Indonesia, jika BBM terus dipaksa naik, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia untuk memaksa rejim ini turun. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kembali kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kepadamu semua, sudahilah mendukung siapapun dia. Karena hari ini negara sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita masih bicara 2024, sama artinya kita berbicara mempertahankan rejim yang anti rakyat hari ini. Kalau memang rejim yang anti rakyat hari ini benar-benar ingin kita selesaikan, maka sudah saatnya kita selesaikan bersama-sama agar kedaulatan di tangan rakyat benar-benar terwujud. Salam dari saya, Niko Silalahi. People power. Oke, terima kasih Bung Niko Silalahi.